teman namanya itu Mbak Fatha. Halo Mbak Fatha. Gitu. Halo. Biasanya dipanggil Mbak atau Kani enaknya Kak? Bang. Bang, masa Bang sih? Bebas apa aja? Apa nih? Vicky mau panggilnya apa nih? Umi. Umi Fatha. Kak aja nggak sih? Maksudnya karena ya itu kan panggilan akrab juga ya. Oke, boleh. Kak, Kak Fatha. ya sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Fatha Iya, sama-sama. udah nyempetin waktunya. Siap. Sebelumnya ada kesibukan apa nih? Maksudnya di rumah ataupun di selain di fresh management gitu loh. Maksudnya takut ini kan hari Minggu libur Iya. kan, nah, takut ada kesibukan lain dan kita nantinya mengganggu gitu. Gak ada sih. Gitu sih. Gak ada. Singkat ya. Wih, berarti ya. Gak ada sih. Untuk hari ini prihatin lah. Aduh. Ya mungkin di sini kami dari kelompok 4 akan apa ya nanya-nanya seputar Ngobrol public ya? relation itu apa karena mungkin Mbak Fatha udah terjun langsung ya di dunia PR dan mungkin langsung ke pertanyaan pertama yaitu terkait Fast Management itu sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang apa Kak Fatha? Fast itu apa gitu ya? Iya, Fast. Kalau Fast itu sendiri kan kebetulan singkatan ya. Singkatan kepanjangan itu pakai bahasa Inggris. Cuma karena bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget ya. Jadi mungkin itu Fast itu kepanjangan dari Future Enterprise Summit. Jadi itu salah satu perusahaan IO, event organization dari Surabaya. Dan basic kerjanya itu di dunia entrepreneur sama pendidikan. Jadi untuk kayak mungkin nanti kerja ngapain tuh kita bikin event. Karena PR itu kan banyak banget. Ada yang PR office, ada yang PR kayak misal di TV kan juga ada. Sekarang juga banyak marketing media sosial atau bahkan budak korporat itu juga ada PR-nya. Kalau PR sendiri kan kayak humas ya. Itu juga informasi dan lain-lain. Jadi untuk di Fest sendiri itu lebih, kalau aku tuh lebih terjadinya di event-event. Wah, menarik sekali ternyata ya di dunia PR segitu. Ya, makasih banget jenisnya ya. Ya, saya juga jujur baru tahu terkait PR itu ternyata banyak jenisnya. Iya. Terus mungkin lebih ke udah berapa lama sih Mbak Fatha sendiri Kalau- itu udah terjun di dunia PR ini? Kalau masuk PR itu dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mau 5 bulan. Berarti mau 1 semester ya? Iya. Mau ngejar 1 semester kuliah ya? Berapa Iya. SKS itu? Udah banyak ya. 24 jam. Terus PR di Fast Management tugasnya itu seperti apa Mbak? Kalau PR di Fest sendiri itu nggak beda jauh sama PR lain, tentunya harus punya skill komunikasi ya. Komunikasi, public speaking juga, terus komunikasi verbal dan lain-lain. Itu juga kita harus on hahaha on tersenyum lah ya kan, karena kita menghadapi banyak klien, banyak orang-orang juga yang mana kita kadang nggak bisa presentasi kayak mau maning gitu, nggak bisa kan, harus kayak oh iya gimana bla 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 gitu. Dan ada juga beberapa PR tuh yang harus mengerjakan KOL, tau nggak? Apa tuh? Kayak leader opinion. Waduh, nggak tahu tuh. Nah, mungkin bisa di searching atau mungkin nanti nonton bisa searching ya. KOL gitu. Oke. Jadi kayak itu bisa juga disebut untuk ya sekarang tuh lebih ke influencer ya. Jadi sosok yang bisa berperan dan itu tuh bisa didengar sama masyarakat. Itu biasanya di PR yang perusahaan gede yang lebih punya brand. Misal di Eiger, dia kan pasti harus punya branding yang bagus. Iya. Nah, untuk menunjukkan Eiger kita butuh seseorang buat ikut memperbagus personal Eiger tersebut. Dengan caranya apa? Kita deketin influencer. Fiersa Besari atau mungkin Aldi Tahir. Tahir ya, atau mungkin siapa lagi nih, satunya Fiersa Besari ada juga yang namanya Wiranegara gitu kan, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang basicnya dia tuh terkenal tapi ada nih sangkut pautnya sama si Eiger gitu. Dan kalau misalnya di PR sendirian di Fest itu sendiri itu kalau aku pribadi harus bisa nge-branding si Fest ini. Kebetulan Fest itu pertama banget di Purwokerto kemarin ini oprek PR itu baru kemarin dan aku setim itu bertiga. Jadi ada pembentukan branding sendiri. Nah biasanya juga nih teman-teman marketing sama PR tuh hampir beda tipis. Cuma bedanya apa? Kalau marketing kan lebih mencari nih mencari masa. Nah mencari masa kan. Atau mungkin kayak aku juga sebelumnya kan juga pernah di marketing biasa cari masa gitu. Cuma untuk kadang aku juga dapat ini nih arahan kayak apa sih bedanya marketing sama PR gitu kan. Kalau PR sendiri itu lebih harus bisa menjaga namanya citra perusahaan. Terus bisa juga kita
apa ya kayak megang kain itu biar nggak lepas tuh gimana, biar mereka tuh percaya sama kita. Itu dengan skill komunikasinya dan kayak setiap ada bahkan kayak ada masalah dadakan pun di kerjaan ya kita harus stay di situ gimana caranya ini gitu, nggak bisa ngandelin. Kalau misalnya marketing kan lebih dia harus cari masa dan ada target. Kalau PR sendiri tuh enggak, jadi kayak ya udah let flow aja gitu. Terus kayak misal umumnya mungkin ada data laporan masuk, data laporan keluar gitu. Itu sih. Lebih banyak ke branding sama hubungan masyarakat, gimana kita ngubungin sama apa orang-orang yang nanti berpihak sama kita, sama atasan atau mungkin ada ajakan kerjasama di luar fashion gitu. Itu kan mungkin terkait tugas yang nah, dalam tugas itu kan pasti kita nggak memungkinkan ada kendala ataupun ada permasalahan. Tuh, apalagi tadi juga Mbak Fanta bilang baru 5 bulan, itu pasti ada proses ataupun langkah-langkah yang harus dilalui gitu loh. Dan terkait langkah itu juga pasti ada kendala. Nah, kendala itu sendiri apa ya kayak bagaimana sih cara meresolusi kendala itu gitu. Cara ngatasin solusinya ya? Iya. Kalau aku lebih gak ambil pusing ya, kayaknya itu bisa bisa diselesaikan hari ini udah selesai. Tapi ada juga kadang beberapa masalah-masalah yang nggak harus diselesaikan hari ini. Kan otak kita capek ya cuy. Kayak kita nggak cuma bahas kerjaan doang nih, banyak yang dipikirin nih gitu kan. Jadi kalau aku sendiri selama di PR Fest ini sering mengalami namanya miskomunikasi. Mungkin teman-teman yang jadi organisasi juga tahu lah miskomunikasi kayak gimana. Aduh sini bilang A, ternyata apa yang disampaikan sampai ke B nggak sampai ke D, E, Z, kan jadi membuat kerja sama kita nggak maksimal gitu kan. Nah, miskomunikasi sendiri kebetulan aku seringnya tuh sama atasan, jadi atasan aku banyak nih, HRD dan lain-lain. Itu kadang suka banget gak tersampaikan sampai karyawan-karyawannya gitu. Jadi ya udah inisiatif karyawannya lebih tanya, karyawannya lebih cari tahu gitu. Karena kayak misal buat mengandalin, misal kita ngandalin atasan doang juga susah kan ya. Jadi kayak inisiatif aja, oh kita ngerasa ada yang kurang, kita speak up, oh ada yang ini speak up aja. Dan notabene juga di antara teman-teman mereka tuh aku UI sendiri kan, yang itu unsur semua. Bayangin apa aku gak insecure, saya udah mungkis ya, cuma kayak terabas aja lah. Dan anak unsur sama anak UI juga. Ya ada yang udah lulus juga sih, ada yang masih kuliah juga kayak aku. Jadi ya gitu paling biasanya miskomunikasi untuk apa ya kayak misal kendala yang lain sih paling ini cuma kayak pendataan, karena kan kita ada pendataan setiap minggu ya. Jadi ada berapa banyak yang masuk, berapa banyak keuangan atau mungkin juga kayak ada kayak klien gitu. Jadi itu juga belajar sama administrasi, itu juga belajar banget. Apalagi aku bahasanya kan nggak pintar ngitung ya, aduh bundet kayak, cuma jadi bisa gitu, jadi belajar lah. Karena kan di mana pun kan kita jadinya belajar lagi. Nah, kan sebagai seorang PR tentunya harus menjalin relasi dengan banyak di luar ya. Harus banget itu. Nah, dari Mbak Fatha sendiri itu gimana sih cara untuk membangun relasi di sini? SKSD? Serius? Sok kenal sok dekat. Gimana caranya, mungkin dari media sosial atau apa gitu? Kalau misal sasaran kita yang kita pengen deketin tuh orangnya virtual ya, kan ada nih mungkin teman-teman yang punya teman virtual di TikTok, Twitter atau manapun itulah. Maksudnya kan nih kayak kita nemu kecocokan nih kayak wah ini anaknya kayaknya asik buat ngobrol apa secara langsung kita jadi sering apa reply story atau mungkin kalau dia posting kita komen bla 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 aja itu kan terjadi yang namanya terjadi silaturahmi. Itu kalau misalnya secara visual mungkin bisa gitu, tapi kalau misalnya secara real life aku lihat si A kayaknya asik deh buat ngobrol, ini kayaknya bisa deh buat ditemenin, ya udah kayak sekali 2 kali kenalan terus nanti lama-lama mungkin bisa saling tukeran kontak WA terus jadi sharing terus juga jadi relasi. Malah ternyata siapa tahu itu jadi rezekinya aku kayak buat kerja lah atau mungkin kesempatan yang lain. Jadi lebih kayak ya udah sok asik juga kita harus lihat orangnya, ini orangnya gimana dulu, jangan kita yang mau disuain tapi kita yang disuain gitu. Nah dari relasi itu aku biasanya lebih sering pengen ikut hal-hal yang biasanya besar gimana ya? Bisa kayak hal-hal yang kenapa? Bisa dicontoh. Iya, menyangkut orang banyak. Ya kayak misal event atau mungkin selain event apa itu? Kegiatan-kegiatan yang banyak orangnya. Hadrohan, pengajian, salawatan gitu kayak kadang kita pasti notice lah, apalagi anak komunikasi pasti gak membuat notice kalau ada kita lihat orang tuh dia tuh kayaknya orang ini buat ngobrol asik deh, kayaknya orang ini gini-gini deh. Maksudnya apa ya, seseringnya kita bertemu sama banyak orang itu secara nggak langsung kita itu bisa membaca orang lain. Wah ini kayaknya orangnya gini deh, gini. Jadi saya itu udah deh jaga silaturahmi. Yang penting jangan sampai bawa ke hati. Iya, jaga baper. Bener banget. Repot kalau udah baper. Ingat peraturannya ya, kalau baper kamu kalah. Iya
Iya. Nah, di fast management juga kan sebagai PR harus membangun citra yang baik ya Mbak. Betul. Kalau dari Mbak Fatah sendiri itu gimana sih cara untuk membangun citra yang baik buat fast management? Kalau aku buat bangun citra sendiri itu lebih kayak fokus ke basicnya sih, paham nggak? Kadang gini, ada beberapa orang-orang tuh yang nggak bisa nempatin, misal nih lagi di posisi job A, B, C, tapi dia tuh kebawa sama dia yang di belakang. Dia di rumah mungkin pendiam, dia mungkin di pondok cemprewes, tapi di saat dia kerja dia harus show, harus harus banyak hal baru. Itu tidak memposisikan, jangan dibawa yang kemarin-kemarin, udah kan kamu lagi di sini, lagi kerja, dia udah di sini. Dan caranya aku kalau buat, apa tadi namanya? Membangun citra. Buat membangun citra, body ya? Nah, kalau aku buat sendiri lebih kayak fokus sama apa yang di job desk. Karena hati-hati banget kalau misalnya di dunia kerja, kita bisa, misalnya kita bisa banyak hal ya, gak cuma hal A. Tapi kok yang aku baik tahu kita bisa B, C, D, aduh hati-hati banget bisa banget dimanfaatin doang. Nanti upahnya nggak lebih dari apa gitu lah. Tapi itu balik lagi kalau misalnya kalian niatnya tulus, niatnya kalian tuh kayak aduh aku berbagi deh, aku sharing deh, sedekah, itu beda lagi ya. Cuma kalau semakin realistis lah, kayak capek ya udah apa selama standarnya. Dan aku dengan bangun citra aku sendiri itu lebih kayak memposisikan aku di bagian apa nih di sini. Oh ya udah, aku berarti membranding bahwa ini tuh bukan suatu hal yang wow. Karena kadang aku juga takut ketika ketemu orang-orang dia tuh berekspektasi tinggi, padahal enggak sama sekali. Kayak ya udah biasa aja, bla bla bla. Bahkan sekelas artis pun juga sebenarnya biasa aja, tapi kita sama kan, kita hai nongkrong makan segar dan lain-lain tuh ya lah, mau nggak gimana gitu. Jadi kayak ya udah lebih menjaga komunikasi aja. Jadi kayak jangan pas lagi butuhnya doang nih bagus gitu. Kalau selama Mbak kerja jadi PR di fast management, pernah nggak sih ngalami suatu krisis gitu, kendala yang emang benar-benar suatu masalah problem di perusahaan itu? Pernah nggak? Sejauh ini sih nggak pernah ya. Atau malah kayaknya aku yang jadi masalahnya ya. Sejauh ini sih belum pernah. Paling cuma kayak ada di doanya kayak miskom doang gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak toksik ya. Aku rasa nggak toksik, nyaman juga karena di situ juga bener-bener bebas berpendapat lah. Aku pun juga kayak ngocok aku bilang jadi kayak saling menyesuaikan gitu loh. Nggak cuma kayak oh dia butuh aku sama gini, enggak. Jadi kayak ibarat kayak kerja itu jangan tunduk banget lah kayak gitu. Jadi kayak udah yang netral aja. Karena sebagai mahasiswa pun juga kita punya value kan. Betul teman-teman. Nah, selain itu ya Mbak Fatah, kan dulu Mbak Fatah masih kuliah dan daftar gitu jadi seorang PR. Mungkin persiapan yang dipersiapkan Mbak Fatah sendiri itu gimana sih Mbak? Ini menurut aku kesempatan banget ya. Iya. Jujur ini kesempatan banget. Kenapa? Karena ya lo masih kuliah, kok bisa apalah bahasa kasarnya. Oh kadangnya udah lulus S1 aja, ya kayak misal lulusan doang gini susah banget cari kerja kan. Iya benar. Cuma itu kayak aku udah nekat aja lah, coba. Sebenarnya aku juga masih bingung ngapain gitu kan. Cuma yang aku tahu, oh ya udah berarti nggak beda jauh sama humas gitu. Cuma yang kadang yang bikin aku kayak masih serius kayak gitu, kayak masih speechless gitu. Itu aku nggak nyangka kalau aku ada di circle sebuah perusahaan. Kayak ngapa ya gitu loh, ngapa ya gitu. Iya, apalagi lihat orang-orangnya kayak alumni ini, dan rata-rata mereka tuh dibangun dari entrepreneur. Jadi mereka tuh memang basicnya bisnis wirausaha dan lain-lain. Nah bahkan salah satu karyawan itu aja tuh ada yang dibiayain sampai S2, S3 itu udah selesai di IPB. Kayaknya peluang nggak sih? Cuma karena sebenarnya ini kan jangka panjangnya itu panjang banget ya. Jangka panjangnya panjang banget, bahkan bisa keluar kota juga. Nah aku memberatkan lagi di situ, kalau keluar kota aku nanti kuliahnya gimana kan. Cuma kalau saya mau dipersiapkan itu sih CV ya. CV itu ngaruh banget, CV sama skill. Jadi kayak bukan saatnya lagi kita buat malu, takut gak bisa tuh udah bukan saatnya lagi, udah gas lah gitu. Sama harus pentingnya sadar diri ya, kayak sesuai dengan apa yang kamu bisa, udah sesuai di situ. Kamu bisa di situ, nggak usah memaksakan. Kalau kamu kira nggak mampu ya udah dimaksimalkan aja, diusahakan, nggak usah sempurna sih gitu. Cuma CV menurut aku sih penting banget, kayak pengalaman pengalaman di kuliah atau mungkin di sekolah organisasi, atau mungkin pengalaman kerjanya, terus skillnya dia punya apa gitu.
Oke, ya, itu tadi seputar PR ya di Fast Management. Terima kasih Mbak Fatha Iya, yang udah sama-sama. sharing-sharing ke kita semua. Luar Dan biasa, udah berbagi Pak. ilmu ya. Halo. Udah meluangkan waktunya ya bisa datang ke sini, Siap. bisa berbagi ilmu ke kita semua. Support banget bangun tidur langsung ke sini ya. Iya betul. Udah prihatin. Oke, ya itu tadi seputar PR di Fast Management. Semoga bisa bermanfaat buat Amin. teman-teman semua. Apalagi yang biasanya komunikasi, PR tuh plong banget. Ya, Pol. mungkin ada closing statement dari Mbak Fatha buat teman-teman gitu. Sampai ke sana tuh. Iya. 4J 1G. Apa tuh? Apa tuh? Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan insecure, gas aja dulu. Aja. Asik, mantap banget ya. Boleh. Boleh. Ya, itu tadi obrolan kita seputar PR di Fast Management bareng Mbak Fatha. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye. Kelompok 4 Public Relation, keep your